Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan sisi gelap dari penagihan debt collector kartu kredit yang mengakibatkan salah satu nasabahnya harus tewas di tangan mereka. Dan ini merupakan salah satu rentetan dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh debt collector dalam melakukan penagihan. Bagaimana kronologinya? Yuk, mari kita simak. Korban ini bernama Irzen Okta yang bekerja sebagai pengusaha kecil dan merupakan kader partai dari Partai Pemersatu Bangsa yang menjabat sebagai sekjen partai. Kejadian ini berawal ketika Irzen memiliki tagihan di sebuah kartu kredit Citibank sebesar 48 juta. Mungkin karena berbagai hal tagihan tersebut belum bisa dibayarkan oleh korban sehingga tagihan tersebut membengkak hingga mencapai 100 juta rupiah. Pihak Citibank sudah beberapa kali mencoba untuk berkomunikasi dengan nasabahnya mengenai penyelesaian tunggakan tagihan kartu kredit tersebut. Namun untuk kesekian kalinya, korban pun belum bisa memenuhi janjinya kepada pihak bank. Hingga pada akhirnya, pihak Citibank pun mengirimkan debt collector untuk datang ke rumah korban yang berlokasi di Bukit Indah Ciputat, Tangerang. Kemudian setibanya debt collector itu di rumah Irzen dan istri sedang berada di dalam rumah. Irzen pun yang baru saja pulang dari bekerja mengetahui nasabahnya ada di dalam rumah. Pihak debt collector pun layaknya seperti jagoan, mereka yang berjumlah 5 orang langsung meneriaki Irzen dari luar rumah meminta Irzen agar segera membayar tunggakannya. Melihat hal itu, Irzen pun segera menemui para debt collector tersebut. Namun guys, hasil dari diskusi mereka tidak menemukan adanya solusi karena debt collector memaksa Irzen untuk membayar tagihannya saat itu juga. Akhirnya Irzen pun meninggalkan para debt collector itu masuk ke dalam rumah. Sejak dari itulah rumah Irzen selalu disambangi oleh para debt collector. Namun berulang kali Irzen pun tetap belum bisa membayar tunggakannya. Pada akhir Maret 2011, rumah Irzen kembali didatangi oleh debt collector yang bernama Humizar Silalahi. Namun kedatangan kali ini lebih beretika dan sopan, sehingga Irzen pun mempersilahkan Humizar untuk masuk ke dalam rumah dan membicarakan tagihan tersebut. Di dalam pembicaraan itu, Humizar mengatakan bahwa dia mendapatkan mandat dari Citibank jika Irzen membayar 10% dari total tunggakannya, maka keseluruhan hutangnya dan bunga akan dianggap lunas. Irzen yang mendengar penawaran tersebut, dia pun sangat tertarik dan Irzen pun berpikir jika itu kebijakan dari Citibank kepada nasabah. Humizar pun meminta kepada Irzen agar segera datang ke kantor yang berlokasi di Menara Jam Sostek, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dan bertemu dengan kepala kolektor yang bernama Boy Tambunan untuk membicarakan tagihan tersebut. Dan Irzen pun menyepakati untuk datang keesokan harinya. Dan guys, disinilah awal petaka itu terjadi. Pada tanggal 29 Maret 2011 keesokan paginya, Irzen pun menepati janjinya. Dia tiba di kantor Citibank jam 10 pagi. Dia pun menyampaikan akan bertemu dengan Boy Tambunan. Lalu Irzen dibawa ke ruangan Cleo di lantai 5. Lalu Irzen diminta untuk menunggu di sebuah ruangan. Gak selang lama dari situ, datanglah seseorang yang bernama Arif Lukman. Ternyata guys, penawaran pembayaran 10% dari debt collector yang datang ke rumah Irzen yang bernama Humizar, ternyata itu semua bohong guys. Dan Boy Tambunan yang akan ditemui oleh Irzen pun sedang tidak berada di kantor. Dan ternyata guys, ruangan tersebut memang diperuntukkan untuk para debt collector melakukan interogasi dan penekanan kepada nasabah yang menunggak. Arif Lukman pun sempat meminta KTP Irzen dengan alasan untuk melakukan validasi. Padahal dia akan menahan KTP-nya milik Irzen. Dan di ruangan itulah Arif Lukman melakukan penagihan disertai penekanan kepada Irzen dengan mengatakan kapan hutang itu akan diselesaikan. Irzen pun menjawab, iya nanti jika ada uang. Irzen pun yang sudah menjelaskan alasannya kenapa belum bisa melunasi tagihan tersebut. Namun Arif tidak peduli dan dia tetap melakukan penekanan kepada Irzen.
Karena dirasa tidak ada hasil, Arif pun memanggil dua teman lainnya, Henry Waslington dengan Donald Baccarat. Sehingga di ruangan tersebut, Irjen dikelilingi oleh tiga orang, yaitu Arif Lukman, Henry Waslington, dengan Donald Baccarat. Mereka semua melakukan penekanan sambil melontarkan makian hingga menggebrak-gebrak meja di ruangan tersebut. Karena dirasa Irjen pun tidak sanggup menyelesaikan hutangnya hari itu juga, Irjen pun segera berdiri dari kursinya dan berusaha untuk meninggalkan ruangan. Namun segera dicegah oleh ketiga debt kolektor tersebut. Menurut kesaksian para debt kolektor itu, alasan Irjen ingin pergi karena dia merasa kepalanya itu sangat sakit. Namun ketiga debt kolektor tersebut tetap tidak mengizinkan Irjen untuk keluar ruangan sebelum Irjen menyelesaikan hutangnya. Namun guys, tiba-tiba Irjen pun terjatuh disertai dengan suara dengkuran yang sangat keras. Namun ketiga debt kolektor itu malah membiarkan dan meninggalkannya tergeletak di lantai ruangan tersebut. Mereka pun segera menghubungi Boy Tambunan untuk melaporkan insiden tersebut. Namun tanggapan dari Boy Tambunan malah menyangka jika apa yang terjadi merupakan sandiwara yang dilakukan oleh Irjen dan meminta Arif Lukman untuk memberikan balsam dan kayu putih, nanti juga dia akan terbangun dari pingsannya. Arif pun segera memberikan balsam, namun setelah itu dilakukan masih tidak ada respon dari Irjen. Arif pun sempat menggoyang-goyangkan tubuhnya Irjen sambil memanggil namanya Irjen, tapi upaya itu hanya sia-sia dan Irjen pun masih dalam kondisi tidak sadar. Dalam kondisi panik, Arif mengambil HP-nya Irjen dan mendapati nama Tubagus Suryakusuma dan melaporkan kondisi Irjen. Tubagus pun segera datang dan membawa Irjen ke rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Di sanalah ketika diperiksa, Irjen pun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tubaguslah orang pertama yang melihat kondisi Irjen. Di dalam kesaksiannya pada saat akan dibawa ke rumah sakit, posisi Irjen akan naik ke kursi roda. Namun guys, posisi kaki kanannya sudah dalam kondisi kaku, tidak bisa ditekuk. Dan kepala belakangnya pun dalam kondisi bonyok, ada darah yang mengental keluar dari lubang hidungnya. Dan juga banyaknya bercak darah di hordeng dan tembok ruangan tersebut. Esi Ronaldi yang merupakan istrinya Irjen mendapatkan kabar pada pukul 5 sore bahwa suaminya telah meninggal dunia dan jenazahnya berada di RSCM. Melihat ada yang janggal dari kematian Irjen, akhirnya Polres Mampang Perapatan pun meminta untuk dilakukan otopsi. Dan yang melakukan otopsi itu adalah Dr. Ade Firmansyah Sugiharto. Hasil dari otopsi tersebut, kematian Irjen diakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak yang mengakibatkan serangan stroke dan terendamnya otak oleh darah. Dan pada akhirnya jasad Irjen pun dimakamkan oleh pihak keluarga keesokan harinya. Sementara itu, penyelidikan polisi tetap berlanjut dan meminta keterangan kepada pihak Citibank atas kejadian tewasnya Irjen Okta, sehingga polisi menetapkan 5 orang debt kolektor yang bertanggung jawab atas kematian Irjen Okta di kantor Citibank dan dilakukanlah penahanan. Pihak keluarga melalui pengacaranya Oce Kaligis mengajukan gugatan kepada Citibank sebesar 3 triliun rupiah yang diajukan pada tanggal 14 April 2011. Namun seiring jalannya waktu, gugatan tersebut turun menjadi 60 miliar. Namun sayangnya gugatan itu ditolak oleh Pengadilan Jakarta Pusat dengan alasan kejadian itu berada di wilayah Jakarta Selatan. Jadi menganggap jika gugatan itu harus diajukan di Pengadilan Jakarta Selatan. Untuk memperkuat laporan gugatan, ditambah lagi pihak keluarga merasa hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Ade Firmansyah Sugiharto tidak maksimal, sehingga pihak keluarga meminta untuk dilakukan otopsi ulang. Dan otopsi tersebut dilakukan oleh Dr. Munim Idris dan hasil otopsi itu ditemukan adanya luka bekas kekerasan fisik yang mengakibatkan tewasnya Irjen. Sejak hasil otopsi itu keluar, menguatkan dugaan jika selama di ruangan itu Irjen telah dianiaya oleh para debt kolektor. Sehingga pada kasus ini digelar di Pengadilan Jakarta Selatan, pengadilan melakukan sidang kepada 5 orang pelaku, antara lain Boy Tambunan, Humizar Silalahi, Donald Baccarat, Henry Waslington,
dan juga Arif Lukman. Namun guys, pengadilan melakukan vonis bebas kepada Boy Tambunan dan juga Humizar Silalahi karena mereka tidak terbukti berada di ruangan tersebut pada saat Irjen itu tewas. Sedangkan untuk Arif Lukman, Henry Waslington dan juga Donald Bakara, mereka divonis hukuman 1 tahun masa penjara. Melihat hasil tersebut, pihak keluarga pun melakukan banding, terlebih hasil otopsi yang kedua jika Irjen terbukti telah mendapati kekerasan fisik dan penganiayaan. Pada tanggal 19 Juni 2012, banding yang diajukan oleh pihak keluarga digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan DKI Jakarta mengubah putusan Pengadilan Jakarta Selatan dengan menjatuhkan vonis 5 tahun masa penjara kepada 3 orang debt kolektor tersebut. Hasil dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, giliran ketiga terdakwa tidak menerima keputusan tersebut dan mereka pun mengajukan kasasi. Mereka beralasan tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Irjen dan menganggap jika hasil otopsi kedua itu tidak sah karena otopsi kedua dilakukan bukan atas permintaan penyidik kepolisian, namun atas permintaan pengacara pihak keluarga, dan hasil dari kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dan mereka pun harus menjalani hukuman penjara 5 tahun. Citibank berusaha untuk memberikan kebijaksanaan kepada keluarga korban dengan memberikan bantuan sebesar 1,5 miliar rupiah. Namun itu dalam bentuk asuransi, beasiswa dan juga biaya hidup. Namun ditolak oleh pihak keluarga. Tetapi Citibank pun tetap menghapus hutang yang dibebankan kepada Irjen dan memutus hubungan kerja dengan perusahaan jasa debit kolektor. Maraknya apa yang dilakukan oleh para debit kolektor sudah mengarah kepada tindakan kriminal dan premanisme, sehingga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan peraturan yang sangat ketat untuk perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan, hingga menetapkan peraturan cara penagihan yang benar dan akan menindak jika perusahaan tersebut tidak mematuhinya. Dan guys, menurut gue pribadi, bukan hanya ketegasan dari OJK yang mengawasi perusahaan itu, namun perlu adanya ketegasan dari aparat terkait dalam penegakan hukum, sehingga para pelaku debit kolektor akan berpikir 2 kali jika akan melakukan tindakan melanggar hukum. Terlebih Indonesia adalah negara hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warganya. Oke guys, sekian dulu video gua kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa dijadikan pengalaman agar dapat terhindar dari hal-hal yang serupa. Pesan terakhir dari gua, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?